salah satu narasumber dari Mbak Novi bahwa ketika kita mengajarkan, memberikan tugas kepada anak murid kita gitu kan, memberikan tugas untuk menggambar, kemudian ternyata hidungnya tadi besar gitu kan, nah itu dikatakan ini kok besar ya seperti kamu. Nah itu adalah salah satu contoh bukannya kita memberikan bukannya kita memberikan suatu motivasi, malah sebenarnya kita menjatuhkan harga diri anak tersebut gitu. Nah, dari awal saya sampaikan bahwa sebaiknya kita menanamkan sikap menghormati orang lain, bukan hanya kepada sesama guru, tetapi kita juga harus menghormati anak murid kita, privasi anak murid kita, kepiawaian anak murid kita. Kemudian yang kedua adalah edukasi kepada anak murid mengenai etika di media sosial sejak dini. Jadi membalas komen seperti apa gitu. Kemudian lagi tidak langsung merespon atau tidak langsung gegabah dalam hal merespon konten-konten yang memang dirasa dapat menyudutkan sesuatu gitu. Jadi kita bersifat lebih tenang saja, tidak merespon hal-hal tersebut gitu. Kemudian sebagai tenaga pendidik pun juga kita harus memberikan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang membuat anak-anak semangatnya lebih lebih membantu mereka lebih kreatif, meningkatkan kreativitas mereka lagi gitu. Kemudian lagi ketika ada anak murid yang bertanya sama kita ataupun ingin mengadu ataupun berjata kepada kita, dengarkan permasalahannya terlebih dahulu gitu, karena hal tersebut paling banyak membantu bagi anak-anak dan remaja gitu, karena semakin banyak orang yang bisa diajak bicara oleh korban cyberbullying, maka semakin baik dan bisa membuat mereka mengeluarkan semua unek-unek mereka seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah bila ada seorang guru menuduh tidak belajar merupakan cyberbullying? Nah, ini mungkin saya bisa dibantu nanti dari Mbak Novi ya pertanyaannya gitu, apakah bila ada seorang guru menuduh tidak belajar merupakan cyberbullying? Sepertinya kalau tergantung, karena kan memang bahasa komunikasi itu sangat berbeda ya Bu Novi, bener gak sih ya? Jadi kalau misalnya komunikasi melalui WhatsApp akan sangat berbeda dengan komunikasi face to face langsung gitu. Kalau misalnya melalui WhatsApp dia menuduh atau memberikan kalimat tidak kalimat senonoh, kemudian kalimat kasar gitu kan, kemudian menyudutkan anak tersebut, bisa jadi memang melakukan cyberbullying gitu. Tetapi kalau misalnya bertemu face to face juga kalimatnya lebih ditekankan lagi, halus gitu, tetapi tidak menggunakan kata kasar. Nah, itu bukan tindakan cyberbullying, tetapi memang ini kembali lagi kepada cara berkomunikasinya, cara melakukan komunikasinya gitu. Apakah memang melalui WhatsApp atau face to face, atau memang dari cara kalimat penyampaiannya seperti apa gitu. Kurang lebih gitu Bapak-bapak, yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan di webinar ini. Untuk yang kasus terakhir mungkin dari Mbak Novi ada tambahan, karena ini mungkin lebih kepada psikologis dari anak dan guru tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Jawaban belum ya. Jawaban yang luar biasa dari Bu Kiki. Mungkin dari Mbak Fia ada yang disampaikan juga, komennya, silakan. Salah satu tadi, iya, silakan Ibu Mbak Fia. Ya. Oke, mungkin nih biar para pesertanya juga semakin semangat, nggak ngantuk, mungkin kita bisa putarkan salah satu contoh video yang udah kita siapkan nih ya Pak ya. Nah, sebelum nanti kita beralih. Nah, ini nanti namanya... Pak Budi sama Pak Anto nih yang akan membacakan ini videonya siapa sih ya yang akan kita putarkan. Iya, baik. Ini namanya strategi Pak ya. Strategi biar nggak ngantuk, karena ternyata pesertanya yang live chat sudah 6.000 dan yang nonton live sudah
lebih dari 37.000 peserta, baik itu orang tua, siswa, praktisi pendidikan, ya, dan juga para mahasiswa. Tentunya ya, Bubia ini yang yang luar biasa ini di balik layar ini. Baik, Bapak Ibu, kita nantikan video yang menarik kali ini. Cyberbullying. Hey, I'm Darius. And I'm Maya. And I'm not gonna lie, I'm kind of addicted to my phone and my computer. We both are. But hey, they do great things. They're great at waking us up. They let us have important conversations with our friends. And they keep us informed about the world. So yeah, our phones and computers are amazing. But we don't always do amazing things with them. It's all too common that we hear about our friends being cyberbullied. Or maybe we've even experienced cyberbullying ourselves. Cyberbullying is any sort of communication through your phone or your computer that's meant to hurt or intimidate another person. If it happens to you, it's hard not to react. And if you're the one doing it, it's easy to forget that you might be hurting a real person. You never know what someone might be going through. With so much negativity on social media, more and more kids are experiencing anxiety and depression. And I would never want to be the person who makes that worse. You've probably heard the phrase, think before you speak, a million times. But this might be a new one. Think before you post. The next time you want to say something out of anger or make a joke about someone online, think about how it might feel if it happened to you. You might think they deserve it, or you're just joking around, but what you're about to do is bullying. If you see it happening to someone else, be courageous enough to speak up for them in a positive way. In order to stand up for yourself, remember these tips. Block, report, and tell an adult. Block the person bullying you. Report the abuse if you can. And remember, keep the messages. You might need to show them to an adult. Tell an adult you trust. They want to help you. Remember, what we say to each other matters. Yeah, you never know what someone else might be going through. And if you're being bullied, it's not your fault. No one has the right to hurt you or make you feel unsafe, online or in person. Remember, block, report, and tell an adult. Even though it doesn't always feel like it, there's so much more to life than our phones and social media. Wah, luar biasa sekali ya. Ini apa? Teknik daripada strategi Bu Fia supaya narasinya yang memberikan peluang pada pesertanya supaya nggak ngantuk ini ya. Baik, kita sambut atau lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Budi. Ya, baik. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Novi Rizal. Ibu Novi Rizal, ada pertanyaan Ibu dari Bu Rubia dari Surabaya. Apakah dibenarkan dalam keluarga kecil orang tua membandingkan antara satu anak dengan anak lainnya dengan tujuan untuk memotivasi sukses yang dicapai? Contoh misalkan, kamu tuh lo harus nurut kakakmu sekarang dokter, masa kamu nggak pintar? Nah itu. Yang kedua silakan Pak Anton. Dari Bapak Suada dari SMA Negeri 3 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya yang ditujukan pada Bu Novi, saya sering memarahi anak-anak di rumah, manakala melihat laporan di media belajar darinya belum menyelesaikan tugas X. Apakah ini contoh dari cyberbullying di rumah? Pertanyaan yang ketiga untuk Ibu Novi Rizal, yaitu dari ST. Saya ST dari SD Selorok, 2 Kota Tegal. Bagaimana menyikapi terhadap anak yang mengalami cyberbullying karena ada perubahan antusias belajar menurun? Ya, silakan Ibu Novi. Ibu Novi, ini psikolog handal ini ya. Terima kasih buat Bu Rubiah, Pak Suhada, dan Bu Esti. Tapi sebelumnya mungkin tadi saya menanggapi Mbak tentang menuduh tadi. Saya kira
kalau kita ingin bicara tentang pendidikan yang manusiawi, setiap manusia itu memang nggak suka dituduh. Jadi misalnya sekarang hari ini aja saya nuduh, ini kayaknya Mbak Via nggak kerja bener nih, gitu. Saya langsung nuduh Mbak Via. Kan apapun itu, perasaan Mbak Via tidak akan positif, gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu mungkin nanti bahayanya ketika disampaikan online, tanpa sadar kemudian itu tersebar gitu ke grup dan sebagainya, sehingga seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Kiki akan menurunkan harga diri, dan disitulah kemudian kita kembali lagi mematikan rasa kemanusiaan dan memunculkan motivasi, nggak akan mungkin tumbuh seperti itu. Jadi saya kira daripada kita menuduh, mungkin dalam model komunikasinya adalah kita menanyakan, kira-kira kenapa dia tidak melakukan proses belajar, dia tidak mengerjakan tugas gitu. Karena seperti saya kira nanti juga harus ada perubahan paradigma tentang belajar. Jadi belajar itu tidak hanya baca buku dan mengerjakan soal. Ketika anak-anak itu keluar main layangan, sebetulnya kalau kita kreatif, gurunya kreatif, itu membuat layangan dan bermain layangan itu bisa kita jadikan salah satu activity buat belajar. Mau dikonekkan sama matematika bisa, mau dikonekkan sama IPS bisa gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat tadi fleksibilitas tadi. Itu ya, Bu. Jadi daripada nanti potensial untuk cyberbullying, lebih baik memang berpikir think itu tadi. Bahkan guru pun harus berpikir ketika dia mau, sebentar aku mau ngomong gini, saya mikir dulu, ini bermanfaat enggak? Membantu enggak? Inspiring enggak? Baik enggak? Gitu itu. Think itu tadi itu penting gitu untuk dilatihkan ke baik orang dewasa juga penting. Kemudian Bu Rubiah, apakah dibenarkan ortu untuk membandingkan? Kalau membandingkan itu biasanya kita kan menganggap bahwa salah satu itu lebih baik daripada yang lainnya, begitu ya berarti ya. Sekali lagi sebetulnya saya tanpa harus mengatakan masing-masing dari kita sebagai manusia pasti paling tidak mau dianggap tidak lebih baik dari yang lainnya. Karena pada dasarnya, kalau dalam konsep pendidikannya di Gerakan Sekolah Menyenangkan, setiap anak itu unik. Dia pasti punya manfaat, dia pasti punya keunikan. Nah, yang terpenting di dalam pendidikan itu adalah bagaimana setiap anak itu menyadari keunikannya itu. Ketika dia menyadari keunikannya itu, maka kemudian dia bisa membuat target-target sendiri atas keunikannya itu. Jadi misalnya gini Pak, ini salah satu ilustrasi yang dulu pernah saya hadapi ketika ada seorang ibu datang ke ruang konseling saya. Ibu ini bilang begini, anak saya itu nggak pernah punya prestasi dibanding anak-anak lainnya. Jadi dia membandingkan dengan anak lainnya. Anak teman-teman saya itu dia berprestasi di matematika, di olahraga, gitu, di seni dan sebagainya. Anak saya itu nggak punya prestasi apapun. Kemudian saya nanya ke ibu ini, kelebihannya dia apa Bu? Satu aja. Si ibu itu tuh lama banget mikirnya kelebihannya apa ya. Kelebihannya itu dia itu cuman suka seneng nolong-nolong orang itu loh Bu. Jadi dia itu seneng kerja-kerja yang volunteer. Kalau misalnya mau pergi piknik gitu, dia nanti menawarkan diri untuk bantu di bagian apanya gitu. Jadi dia seneng banget kayak gitu. Itu aja kelebihannya. Terus saya nanya ke beliau, menurut Ibu, di zaman sekarang ini cari anak yang suka membantu dengan anak yang juara matematika atau nilai matematikanya bagus lebih sulit yang mana? Terus dia tidak menjawab pertanyaan saya. Dia menangis. Di titik itu dia menyadari bahwa sebetulnya putrinya sangat punya kelebihan. Hanya karena selama ini beliau tidak mau melihat. Nah, saya kira karena tidak ada seorang manusia atau anak pun yang lebih dari yang lain, maka memang seorang pendidik siapapun ya, orang tua atau guru, itu tidak perlu membandingkan. Pendidikan kita sekarang membandingkan karena standarisasi. Anak yang nilainya 9 lebih bagus dari anak yang nilainya 7 matematikanya. Tapi yang paling ideal sebetulnya adalah dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Kan nggak semua anak bagus matematika kan? Makanya kalau di GSM ada piagam kebaikan. Piagam kebaikan itu diberikan pada setiap anak atas keunikan perilakunya, walaupun itu perilaku sederhana. Misalnya, suatu saat dia itu paling nggak suka matematika. Tapi suatu hari, dia berusaha untuk mengerjakan satu soal sampai bisa, teman-teman lainnya sudah pulang, dia belum pulang. Maka bintang kebaikan itu diberikan pada anak itu karena dia punya karakter
pantang menyerah. Jadi itu tadi loh. Cyberbullying. Tapi kalau membandingkannya itu tidak online, offline, tapi terus-menerus pada anak itu saja, itu bullying. Biasanya kan anak yang dibandingkan ya itu aja, kamu lagi, itu